Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Syedfata Almain dengan NBM 6120210008. Di sini saya akan menjelaskan perawatan baterai atau aki atau langkah-langkah merawat baterai atau aki. Jadi sebelum melaksanakan tune up konvensional ataupun tune up heavy ya, biasanya terlebih dahulu yang paling dasar adalah pengecekan atau pemeriksaan baterai. Yang pertama adalah memeriksa kotak baterai ya. Ini ada 6 sisi kotak baterai, yaitu depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Kita periksa. Pertama kita lap terlebih dahulu untuk bisa mendeteksi ada keretakan atau tidak. Setelah itu kita lihat masing-masing sisi. Kalau kondisi kotak baterai ya 6 sisi ini tidak ada keretakan, pecah, itu berarti kotak baterai bagus. Nah, setelah itu selanjutnya kita periksa tutup baterai. Tutup baterai ini yang kita periksa adalah ventilasi lubang. Kenapa? Karena fungsi dari lubang ventilasi ini adalah untuk mengeluarkan uap gas ya dari dalam aki. Kalau semisal air aki baterai ini mendidih atau panas, itu akan mengeluarkan uap. Jadi fungsinya adalah melalui ventilasi ini. Cara pengecekannya yaitu dengan membuka di ujung yang dalam ini dibuka. Setelah itu yang bagian luar ini ada lubang kecil, kita semprot menggunakan kompresor. Nah, setelah kita semprot, tujuannya itu apa? Untuk menghilangkan kotoran atau sumbatan yang ada di dalam tutup baterai, sehingga uap yang keluar dari dalam aki ini bisa dengan lancar. Nah, setelah itu kita cek terminal baterai atau tempat pengantar arusnya ini, yang dua ini, tonjolan 2, yaitu ada positif, ada negatif. Kita periksa, kita lihat ya. Kita lihat. Kalau kondisinya baik, itu tidak ada karat, tidak ada jamur yang seperti putih-putih itu, dan tidak patah atau retak ya. Kalau seperti ini itu kondisinya bagus, sempurna. Nah, setelah itu kita cek masa jenis baterai, yaitu menggunakan alat yang namanya hidrometer. Satuan dari hidrometer ini adalah kilogram per meter kubik ya. Kita periksa. Itu kita tekan. Kita tunggu air masuk ya. Nah, di dalam hidrometer ini ada 3 jenis warna, merah, putih, dan hijau. Kalau air baterai ini berada di titik warna merah, berarti kondisi air aki ini jelek. Kalau air aki berada di titik putih, berarti air aki normal, atau mungkin lebih bagus kalau dicas ya. Kalau di warna hijau berarti kondisi air bagus. Nah, ini ketinggiannya berada di warna hijau, yaitu 1275 kg per meter kubik. Nah, setelah itu yang kita periksa adalah volume elektrolit, yaitu ketinggian air. Ini ada batas atas, ini ada batas bawah. Kalau kondisi air berada di garis bawah, berarti perlu ditambahkan air. Kalau air berada di antara atas dan bawah, itu juga sudah bagus, atau berada di bawah garis, tepat di garis atas. Jangan berlebihan sampai sini, tapi ini ada garisnya. Nah, setelah itu yang terakhir adalah memeriksa tegangan baterai, yaitu menggunakan yang namanya multimeter atau multitester. Nah, seperti ini alatnya. Sebelum menggunakan, kita kalibrasi terlebih dahulu, yaitu ke kali 1 ohm.
Setelah dikalibrasi, kita putar selektor ke 50 DC volt. Setelah itu kita periksa, yang merah ke arus positif, yang hitam ke negatif. Nah, kita lihat tegangan baterai yaitu 12 volt ya, berarti bagus. Nah, itu tadi ada 6 langkah perawatan baterai atau pemeriksaan baterai ya. Oke, selanjutnya kita cek tahanan sensor yang menggunakan alat avometer. Ini saya akan mengecek tahanan sensor IAT. Nah, IAT yaitu intake air temperatur, yaitu fungsinya untuk mendeteksi suhu udara yang masuk. Nah, kita cek berapa tahanan sensor IAT. Ini hasilnya 1,7 kilo ohm ya. Spesifikasi dari sensor IAT ini adalah 2,21 sampai 2,69 kilo ohm ya. Berarti ini sensor IAT-nya harus diganti. Oke, selanjutnya kita cek relay ya. Nah, kita taruh ini ya di terminal 1 2 yang warna putih. Nah, gini ya. Nah, setelah itu kita pasang di aki. Ya, kita pasang di aki. Oke, ini jangan sampai kena bodi ya. Oke, setelah itu kita cek menggunakan multimeter ya. Kita cek apakah relay ini mati atau tidak. Kita cek. Nah, ini hidup ya, nyambung ya ini relaynya. Nah, dan ada 2 cara ngecek relay. Ini yang pertama, yang kedua, kalau biasanya di bengkel-bengkel ya menggunakan suara untuk ngecek relay ini mati atau hidup itu dengan cara gini. Nah, ini ada suara cetek-ceteknya. Nah, kalau ada suaranya berarti relay ini hidup. Kalau tidak ada berarti relay ini mati. Ya, itu kalau biasanya di bengkel-bengkel. Oke. Ya, itu tadi beberapa perawatan tune up ya. Tadi dari baterai, pengecekan aki, terus cek tahanan sensor dan cek relay. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.